Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yexing dan juga para anggota Scavenger Home yang tengah berkumpul sembari memakan kue. Lalu terdengar seseorang mengatakan bahwa Yexing tidak hanya berpotensi akan gagal, tetapi ia juga bisa terkena serangan. Selain itu, drop yang akan ia dapatkan juga pasti semakin memburuk. Semua orang juga tahu kalau Wu Ming tidak pernah menggunakan perlengkapan selama bertahun-tahun karena dia kelewat sial. Dan semua item yang ia dapat juga pasti berkualitas sampah. Mendengar ucapan anak buahnya, Fang Xiong pun langsung menanyakan bahwa apakah selama ini sama sekali tidak ada seseorang pun yang mau mengajak Wu Ming untuk bergabung. Namun di saat yang bersamaan, nampak Yexing menanyakan kepada Wu Ming bahwa apakah kesialannya juga bisa mengubah item menjadi sebuah sampah. Mendengarnya sendiri sembari mencomot kue yang tengah Li Ying pegang, Wu Ming pun langsung mempertanyakan kepada Yexing bahwa kenapa tiba-tiba ia mempertanyakan soal ini. Dan sepertinya sih ia dapat melakukannya. Selama ini ia sendiri mendapatkan uang dari menyelesaikan tugas yang diberikan oleh klien, dan selama hadiahnya cukup besar, ia tidak pernah mendapatkan drop yang berasal dari monster. Dan ia juga tidak peduli jika memang semua itemnya hanyalah sebuah sampah. Tetapi dari sudut pandang orang lain, belum sempat Wu Ming menyelesaikan ucapannya terlebih dahulu, Yexing tiba-tiba menyelanya dan mengatakan bahwa itu bagus. Namun mendengar itu tentu saja membuat Wu Ming hanya bisa terdiam bingung. Setelahnya, Yexing pun langsung mengulurkan sebelah tangannya dan mengatakan bahwa saat ini ia telah memaksa Wu Ming agar mau bergabung dengan grup miliknya. Karena grup miliknya sangat membutuhkan bakat spesial seperti yang dimiliki oleh Wu Ming. Sedangkan di saat yang bersamaan, Yexing pun berpikir bahwa baginya semakin ampas barang yang ia punya, maka akan semakin bagus juga kualitas yang akan ia hasilkan. Karena Wu Ming dapat mengubah dropnya menjadi sampah yang kemudian akan Yexing ubah menjadi item dengan kualitas terbaik. Namun melihat Yexing memaksa Wu Ming untuk bergabung ke grup hunting miliknya dengan wajah meledek, Fang Xiong pun lantas menanyakan bahwa apakah Yexing benar-benar ingin menerima Wu Ming. Kemudian Fang Xiong pun juga mengatakan bahwa Yexing itu ternyata memang pantas mendapatkan nama Scavenger karena kerjaannya memang hanyalah memulung sampah yang tidak diinginkan. Namun mendengar ajakan Yexing tadi, Wu Ming pun langsung menjawab bahwa grup Yexing pasti akan ditelan oleh Abyss dan mati seperti debu yang berterbangan ditiup angin. Tetapi Yexing, ia harus mati di tangannya sebelum itu semua terjadi. Maka dengan ini ia telah menyatakan bahwa ia menerima tawaran dari Yexing untuk bergabung ke dalam grup hunting miliknya. Setelah mendengar persetujuan dari Wu Ming dengan senyum menantang, Yexing pun langsung mengatakan bahwa Wu Ming pasti akan merasa sangat kecewa karena bagaimanapun ia tidak akan pernah membiarkan Abyss menelan anggota grupnya. Di sisi lain terlihat salah satu anak buah Fang Xiong mengatakan bahwa kelihatannya Wu Ming itu memang cukup kuat. Namun segera setelahnya rekan di sampingnya pun menjawab bahwa semua tim yang pernah diikuti oleh Wu Ming pasti mati di dalam Abyss dan cuma dia saja yang berhasil selamat. Maka dari itulah ia dijuluki sebagai pria terkutuk. Lalu di saat yang bersamaan dengan rasa heran yang luar biasa, Fang Xiong pun juga langsung menanyakan jika bagaimana bisa Yexing sampai merekrut orang seperti Wu Ming, atau ia itu memang hanya merekrut orang-orang tolol ataupun seorang dewa kesialan. Dan setelah ini siapakah orang yang akan berani bergabung dengan tim hunting miliknya? Kemudian sembari membaca selembar kertas, dengan senyum tipisnya Yexing pun bergumam jika saat ini grupnya sudah memiliki 3 anggota dan ia hanya butuh merekrut 1 orang lagi untuk mendapatkan lisensi. Tak lama kemudian langit pun sudah berubah menjadi senja. Masih berada di ruangan yang sama, terdengar Zhao Tong mengatakan bahwa sepertinya reputasi grup mereka tidaklah bagus. Namun mendengar itu, Li Ying pun langsung menjawab bahwa lebih tepatnya reputasi grup mereka bisa hancur seperti ini karena adanya Zhao Tong dan juga Wu Ming. Setelahnya terlihat Fang Xiong datang dari belakang tubuh Yexing sembari menanyakan bahwa Yexing ingatkan apa yang telah dirinya katakan tadi, yaitu jika Yexing tidak bisa mendapatkan anggota yang cukup, maka lisensi grup Yexing akan dibatalkan.
Fang Xiong sendiri bahkan sudah memberitahu tim penilai untuk menolak penjualan Yexing yang selanjutnya dengan alasan kekurangan dalam kepribadian dan kurangnya kemampuan untuk membentuk grup hunting. Maka mulai dari hari ini, Yexing sudah tidak akan dapat membentuk grup hunting lagi. Dan ini adalah hukuman bagi Yexing karena sudah membuatnya merasa sangat kesal. Lalu setelahnya Fang Xiong pun juga menanyakan kepada Yexing bahwa apakah sekarang ia sudah menyesal. Tetapi mendengar itu dengan santai, Yexing pun menjawab jika saat ini ia sudah memiliki anggota yang cukup. Mendengar ucapan Yexing barusan, Fang Xiong pun sempat merasa kebingungan sejenak. Hingga ia mulai menghitung jumlah anggota dari grup hunting milik Yexing, yaitu yang pertama ada pecundang lemah Zhou Tong, lalu wanita bodoh Li Ying, dan bintang kesialan Wu Ming. Setelah menghitung jumlah pasti dari anggota grup hunting milik Yexing, dengan emosi Fang Xiong pun kembali mengatakan bahwa ada satu orang lagi yang belum muncul karena ia mengetahui perbedaan antara 4 dan juga 5. Namun mendengar ucapan Fang Xiong, Yexing pun langsung menjawab bahwasannya mereka semua sudah ada berlima. Setelahnya nampak Liu Xingran tiba-tiba saja datang dari luar ruangan dan masuk ke dalam lalu mengatakan kepada Yexing jika ia meminta maaf karena sudah terlambat dikarenakan tadi ia sempat terperangkap di dalam abyss, bahkan membuatnya hampir saja kehilangan nyawa. Dan jika ada orang yang bisa ia salahkan, maka sudah pasti ia akan menunjuk Yexing karena Yexing memberitahunya secara tiba-tiba dan ia sama sekali belum membuat persiapan. Tetapi lupakan saja karena apapun itu dirinya sudah pasti akan ikut. Namun melihat gadis itu sendiri dengan ekspresi begitu terkejut, salah satu anak buah Fang Xiong pun langsung mempertanyakan bahwa bukankah itu adalah Liu Xingran? Liu Group sendiri adalah salah satu sponsor dari World Guild dan Liu Xingran yang merupakan anggota paling rendah di keluarga Liu saja adalah sosok yang sangat terkenal. Kemudian sembari menatap Liu Xingran dengan begitu keheranan, Fang Xiong pun justru hanya mempertanyakan satu hal, bahwa bagaimana bisa Liu Xingran dan juga Yexing bergabung dalam satu grup yang sama. Karena bukankah seharusnya Liu Xingran sudah bergabung dengan grup hunting kelas pertama? Liu Xingran sendiri adalah seorang pemberontak terkenal yang menolak rencana pelatihan dan sudah tidak bisa menerima resource spesial dari keluarganya. Namun meskipun ia sudah tidak dianggap lagi di dalam keluarga Liu, ia seharusnya tetap tidak bergabung dengan grup sampah milik Yexing. Meskipun orang-orang bilang Yexing itu memang cukup jago, namun kenyataannya itu hanyalah sebuah omong kosong. Yexing hanyalah memiliki trik rahasia dan seandainya Yexing tidak menyerang terlebih dahulu pada malam itu, maka sudah pasti ia akan dirawat di rumah sakit. Kemudian setelahnya, Fang Xiong pun juga langsung mengajak anak buahnya untuk segera pergi dari situ. Namun setelah itu terdengar anak buah Fang Xiong mengatakan bahwasannya scavenger yang akan ikut dengan mereka ke dalam abyss belum juga datang. Jadi bagaimana kalau mereka menunggunya terlebih dahulu? Tetapi mendengar itu Fang Xiong pun menjawab bahwa misi yang akan mereka jalani kali ini adalah misi level A yang hanya berisikan item-item terbaik dan tidak akan ada pula sampah yang bisa dipungut dalam misi ini. Sedangkan di sisi lain terdengar resepsionis mengucapkan selamat kepada Yexing atas terbentuknya Scavenger Home. Anggotanya sendiri saat ini berjumlah 5 orang, level grupnya berada di level E. Ketua grupnya adalah Yexing dan anggotanya adalah Wu Ming, Zhou Tong, Li Ying, dan juga Liu Xingran. Selain itu, Scavenger Home sekarang juga sudah bisa untuk menerima misi level E. Mendengar itu, nampak Yexing langsung berdiri dan menghampiri resepsionis sembari mengatakan bahwa ia ingin mendaftar untuk ikut ke dalam misi kelas A Hunting Herd. Namun mendengar permintaan Yexing, Fang Xiong yang saat ini berada tak jauh dari Yexing pun langsung menjawab bahwa Yexing itu cuma berada di kelas E, namun berani-beraninya ia meremehkan misi kelas A. Tetapi mendengarnya dengan santai, Yexing pun menjawab bahwa kelas E itu cuma batasan bisnis dan tidak ada batasan level di dalam abyss, jadi selama ada kekosongan apa salahnya ia mendaftar. Lalu di saat yang bersamaan nampak resepsionis langsung melemparkan selembar kertas kepada Yexing sembari mengatakan bahwa pendaftaran Yexing telah diterima dan Scavenger Home telah diberi izin untuk ikut ke dalam misi kelas A Hunting Herd.
Melihat itu tentu saja membuat Fang Xiong lagi-lagi merasa begitu murka dan mengatakan jika berani-beraninya Ye Xing memanfaatkan celah dalam aturan. Namun melihat kemurkaan Fang Xiong dengan wajah meledeknya, Ye Xing pun segera mengatakan kepada Fang Xiong jika bagaimana kalau mereka melupakan dendam dan mulai bekerja sama. Lagi pula ini kan Abyss level A dengan drop luar biasa. Tetapi mendengar tawaran Ye Xing dengan amarah yang semakin meluap-luap, Fang Xiong pun langsung berteriak tepat di depan wajah Ye Xing, lalu memintanya untuk bekerja sama sendirian karena bagaimanapun Ye Xing sendirilah yang akan ditugaskan untuk memungut sampah miliknya, dan akan Fang Xiong pastikan bahwa ia akan meninggalkan tumpukan sampah yang banyak untuk Ye Xing. Mendengarnya, Ye Xing sendiri pun segera menjawab jika kalau begitu ia pasti akan mengikuti perintah Fang Xiong selaku ketua dari Hunting Herd. Namun setelahnya terlihat Zhao Tong mempertanyakan kepada Ye Xing bahwa apakah ia benar-benar mau menjadi budak dari Fang Xiong. Mendengar itu dengan cepat, Ye Xing pun menjawab jika tentu saja ia tidak akan melakukannya. Lagi pula Zhao Tong cuma bisa ikut serta dalam misi Abyss tanpa batasan level kalau ia masuk sebagai scavenger, dan meskipun kualifikasi Zhao Tong telah hancur, ia pasti masih memiliki kesempatan untuk masuk lagi ke dalam Abyss level tertinggi sebagai bala bantuan. Selain itu, lapisan pertama dari rencana Ye Xing sendiri memanglah menjadi scavenger, dan kerjasamanya dengan Hunting Herd hanyalah sebuah kebetulan karena misi mereka juga kebetulan berisi Key to the Black Tower Black Keystone. Namun mendengar kata Key to the Black Tower tentu saja membuat Wu Ming dan juga yang lainnya merasa sedikit terkejut. Melihat itu sendiri, Ye Xing pun langsung mengatakan bahwa laporan dari guild telah mengindikasi kalau ada Key to the Black Tower dalam misi Abyss tertentu, dan Hunting Herd sudah pasti memiliki keistimewaan untuk mendapatkan misi seperti ini. Mendengarnya, Wu Ming pun juga langsung mengatakan bahwa item ini adalah tiket untuk menuju ke Black Tower Challenge, dan penantangnya akan mendapatkan hadiah berdasarkan seberapa banyak lantai yang sudah mereka lewati. Hadiahnya sendiri seperti menghilangkan kutukan dan mengobati penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mendengar itu sembari mengunyah kue di dalam mulutnya, Li Ying pun juga ikut mengatakan jika item itu bahkan dapat menghidupkan orang yang sudah mati di dalam Abyss. Ia juga tahu kalau sudah ada banyak grup hunting yang berusaha untuk menemukan item itu, tetapi cuma sedikit orang yang telah berhasil mendapatkannya dan memasuki Black Tower. Lalu Liu Xingran pun meneruskan ucapan Li Ying barusan, jika tetapi orang yang sudah berhasil mendapatkan Key to the Black Tower adalah orang-orang yang paling kuat sama seperti saudaranya. Namun mendengar percakapan mereka seputar Key to the Black Tower, tiba-tiba saja dengan polosnya Zhao Tong mengatakan bahwa sepertinya hanya ia saja di sini yang tidak mengetahui apa-apa soal ini. Jadi ia ingin bertanya apakah item itu bisa membuatnya menjadi seorang superstar. Mendengar itu dengan wajah super muaknya, Ye Xing pun langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa keinginan Zhao Tong itu hanyalah bisa dikabulkan lewat kekuatan. Mendengar jawaban Ye Xing tentu saja membuat Zhao Tong merasa sedikit kecewa. Lalu setelahnya ia pun mengatakan jika kalau begitu maka ia akan memilih untuk menjadi lebih kuat, dan dengan begini maka semua orang akan diam. Kemudian dengan percaya diri, Ye Xing pun juga kembali mengatakan kepada teman-temannya bahwa kesempatan untuk mendapatkan item ini sudah ada di depan mata, dan kalau beruntung maka mereka bisa saja mendapatkan item itu terlebih dahulu. Sementara anggota Hunting Herd akan berjalan di depan, jadi mereka akan mempunyai banyak waktu untuk menemukan ruangan tersembunyi. Mendengar itu dengan begitu antusias, Liu Xingran pun langsung mempertanyakan kepada Ye Xing bahwa berarti ia memang sudah merencanakan ini dari awal. Namun mendengar pertanyaan itu, Ye Xing pun menjawab jika tentu saja tidak, karena ia pikir Scavenger Home awalnya bisa merekrut banyak orang dengan mudah, tetapi hasilnya itu semua cuma kebetulan. Tak lama kemudian, mereka semua pun telah keluar dari pintu masuk Abyss misi kelas A. Lalu saat anggota Hunting Herd sudah keluar semua, nampak Ye Xing dan para anggotanya pun juga segera ikut keluar dari portal itu. Kemudian sembari melepas bagian atas jubah yang ia kenakan, Zhao Tong pun mengatakan bahwa ia masih dapat melihat langit padahal ia sudah berada di dalam Abyss. Itu adalah suatu hal yang aneh, karena bukankah Abyss adalah suatu ruangan tertutup yang berada di dalam dungeon?
Namun mendengar itu sembari berjalan keluar, Yexing pun menjawab bahwa biasanya ada abyss tipe open world di mana tidak ada konsep tentang ruangan, tetapi petunjuk arahnya juga tidak ada. Selain itu, abyss macam ini biasanya cukup berbahaya dan jika mereka tidak bisa menemukan jalan keluar, maka mereka pasti akan tersesat. Tetapi melihat lingkungannya yang nampak seperti padang gurun, sembari menghela nafasnya panjang, Uming pun mengatakan bahwa ia sangatlah membenci pasir. Sedangkan di saat yang bersamaan, sembari menoleh ke belakangnya, Yexing pun langsung menanyakan kepada Li Ying dan juga Liu Xingran bahwa apakah mereka yakin akan berpakaian seperti itu. Kemudian nampak Liu Xingran dan juga Li Ying kini sudah memakai pakaian yang sangat tertutup juga dilengkapi oleh kacamata hitam. Setelahnya mereka pun langsung menjawab pertanyaan Yexing tadi, jika apakah Yexing tidak mengetahui dampak dari sinar matahari kepada kulit perempuan, maka dari itu mereka tidak boleh sampai kena sinar matahari. Setelahnya sembari berjalan di belakang para anggota Hunting Herd dengan begitu gembira, Zotong pun mengatakan bahwa alam liar yang tidak berujung, mimpi bersinar dari kejauhan, jiwanya sungguh ingin terbang ke langit dan mengejar angin. Namun setelah itu terdengar dengan sedikit emosi, Fang Xiao mengatakan bahwa ia sangatlah tidak suka dengan medan yang terlalu terbuka seperti di sana dan mereka juga terpaksa harus berjalan jauh untuk menemukan target misi. Sedangkan di saat yang bersamaan terlihat salah satu anggota Hunting Herd tengah memeriksa peta yang ia bawa dan mengatakan kepada Fang Xiong bahwa berdasarkan laporan akan ada benteng oasis yang letaknya berada di tengah-tengah abyss. Mendengarnya sendiri, Fang Xiong pun nampak cukup kebingungan dan menjawab bahwa di depan mereka bahkan sama sekali tidak ada tumbuh-tumbuhan dan monsternya juga tidak ada. Ia pun merasa jika sepertinya ada yang tidak beres dengan abyss level A ini. Mendengar dugaan dari Fang Xiong, salah satu anak buahnya yaitu seorang warrior pun menyetujuinya dan mengatakan bahwa ia juga merasa ada yang aneh sedari tadi karena ada kawanan burung yang terus mengawasi mereka dan rasa-rasanya burung itu bisa menyerang mereka kapan saja. Namun mendengar kata burung, seorang ranger yang berada di samping warrior itu pun nampak terdiam sejenak hingga saat ia mengamati tubuh hewan itu dengan baik-baik, barulah ia menyadari bahwa itu bukanlah burung, tetapi harpi. Dalam medan perang terbuka seperti itu, monster memang memiliki keuntungan untuk menyerang target dari langit. Mendengar itu tanpa basa-basi, warrior bertubuh besar tadi pun langsung meminta mereka semua untuk segera berlindung di belakang tubuhnya. Namun melihat anggota Yexing hanya diam saja di tempat dengan tergesa-gesa, ranger tadi pun langsung menanyakan kepada Yexing dan juga rekan-rekannya jika mengapa mereka tidak ikut bersembunyi atau apakah mereka semua memang ingin mati. Namun mendengarnya, Yexing pun langsung menjawab jika apanya yang harus ditakutkan karena selain menangkap dan menjatuhkan orang dari ketinggian, monster itu tidaklah bisa melakukan apa-apa. Lalu Liu Xingran pun juga mengatakan bahwa jika ada salah satu orang yang tertangkap oleh harpi, maka berarti posisi mereka memang kurang bagus. Namun mendengar ucapan Liu Xingran dan juga Yexing tentu saja membuat warrior itu merasa begitu tersinggung dan mengatakan jika Yexing dan yang lainnya hanyalah seorang anggota pendukung dan berani-beraninya mereka meremehkan Hunting Herd, padahal bos mereka sudah mengizinkan Yexing dan juga rekan-rekannya untuk memungut sampah mereka. Jadi ia pun memerintahkan grup hunting Yexing agar tidak usah besar kepala. Tetapi setelah ucapan panjang lebar dari warrior itu, nampak sekelompok harpi tadi tiba-tiba saja bergerak menghampiri anggota grup Hunting Herd lalu berusaha untuk menyerang mereka semua. Melihatnya tanpa basa-basi, ranger tadi yang ternyata membawa busur pun langsung melepaskan salah satu panah miliknya ke arah salah satu harpi itu untuk membunuhnya. Namun sayang, dengan mudah harpi itu dapat menghindarinya. Kemudian nampak para harpi itu langsung menyerang tubuh para anggota Hunting Herd lalu menculik ranger itu dan membawanya terbang ke atas. Menyadari dirinya telah dibawa oleh salah satu harpi, dengan rasa panik luar biasa, ranger itu pun terdengar langsung meminta rekannya untuk cepat menolong dirinya. Mendengar itu tanpa berpikir panjang, warrior di sampingnya pun langsung bergerak dan berusaha untuk meraih kakinya yang kini telah dibawa terbang oleh harpi.
Namun sayang, pegangannya itu meleset sehingga ia tidak dapat menyelamatkan ranger itu. Tetapi di saat yang bersamaan nampak Li Ying langsung menggunakan kekuatannya dan membuat ledakan di tubuh Harpy, hingga membuat tubuh ranger yang dibawa terlepas dan jatuh ke tanah dengan sangat kuat, bahkan hingga membuat kepulan asap yang begitu tebal. Kemudian sembari mendekati ranger itu yang baru saja terjatuh ke tanah, Li Ying pun mengatakan jika padahal ia mengira kalau anggota Hunting Heart itu adalah para anggota elit. Namun sepertinya mereka hanyalah kebanyakan bacot saja. Mendengar ucapan Li Ying sembari berusaha untuk berdiri, ranger itu pun menjawab jika ini semua adalah salah Li Ying karena membantu dirinya saat ia sedang lengah. Padahal ia bisa saja melindungi dirinya sendiri. Mendengar alasan pria itu, Yexing pun langsung mengatakan bahwa posisi yang kurang bagus dan juga kurang jago bisa menjadi penyebab kenapa pria itu dapat terbawa oleh Harpy. Namun meskipun begitu, ia masih saja menyalahkan orang lain karena kesalahannya sendiri. Dan Yexing pun juga menanyakan, ternyata pasukan Hunting Heart itu cuma segini. Tak lama setelahnya, terlihat beberapa Harpy telah datang kembali ke arah mereka semua, membuat warrior langsung memerintahkan para rekan-rekannya untuk tetap waspada. Namun di saat yang bersamaan, terdengar si ranger mengatakan kepada warrior agar ia tidak usah memperdulikan Yexing dan mari mereka lihat bagaimanakah posisi Yexing sekarang. Tetapi mendengar itu, Yexing pun masih nampak tenang hingga setelahnya terlihat para Harpy itu tiba-tiba saja terluka dan menyebabkan beberapa lainnya jatuh ke tanah. Ternyata itu semua adalah ulah dari Yexing yang menggunakan pedangnya untuk menebas para Harpy itu. Melihatnya, ranger dan warrior itu pun hanya bisa merasa begitu terkejut. Lalu warrior itu pun menanyakan apakah yang sebenarnya baru saja terjadi. Sedangkan di saat yang bersamaan dengan wajah berkeringat, si ranger itu pun mengatakan jika bagaimana bisa monsternya mati dalam sekali serang. Tetapi ini pasti hanya sebuah keberuntungan di mana kebetulan serangan Yexing mengenai titik lemah monsternya, dan jika hanya begitu, ia pun juga bisa melakukannya dengan mudah. Namun saat pria itu berjalan mendekati Harpy yang sudah tergeletak di tanah, tiba-tiba saja Harpy itu mengeluarkan suaranya membuat pria itu lagi-lagi merasa begitu terkejut dan mengumpat. Setelahnya Harpy itu pun nampak berusaha menggigit tubuh pria itu, membuatnya berteriak dan meminta tolong kepada siapapun untuk menyelamatkannya. Mendengar teriakan itu tanpa basa-basi, Yexing pun langsung kembali menghajar Harpy itu menggunakan pedangnya, lalu berjalan mendekati sang pria dan mengatakan bahwa Harpy itu sangat sensitif terhadap suara, dan jika ia terus-menerus berteriak maka akan menarik perhatian para Harpy. Jadi kalau mereka tidak ingin berurusan dengan para Harpy, sebaiknya mereka tidak usah banyak bacot dan terus saja berjalan. Di saat yang bersamaan terlihat Fang Xiong dan juga para anak buah andalannya sedang sibuk untuk mengalahkan para Harpy yang lain. Namun di saat-saat seperti itu, tiba-tiba saja Harpy langsung bergerak pergi ketika mendengar ada gemuruh yang datang dari ujung bukit yang berada tak jauh dari mereka. Sedangkan saat para Harpy itu sudah pergi sembari menoleh ke belakang, Fang Xiong pun langsung mempertanyakan bahwa siapakah orang yang telah merekrut ranger dan juga warrior yang berada di belakangnya itu. Mereka benar-benar tidak berguna, jadi ia pun meminta agar setelah selesai dari misi ini, kedua orang itu harus segera dikeluarkan. Karena bagaimanapun, grup mereka tidaklah membutuhkan orang-orang tolol seperti itu. Di saat yang bersamaan melihat para Harpy itu sudah beranjak pergi menjauh, Zhao Tong pun terdengar menanyakan kepada Yexing, apakah sekarang semuanya sudah aman? Mendengarnya sendiri, Yexing pun menjawab bahwa semua ini terjadi pasti karena ulah ranger tadi yang kebanyakan bacot, makanya ia yang selalu diincar. Liu Xingran pun juga mengatakan bahwa para Harpy itu memanglah tidak terlalu kuat, tetapi mereka akan mengincar orang yang berisik dari udara seperti Mage dan Bart yang perlu mengucapkan mantra. Mendengar ucapan Liu Xingran barusan tentu saja membuat Zhao Tong merasa begitu ketakutan, mengingat ia kan adalah seorang Bard, dan kalau begitu berarti Harpy ini adalah musuh bebuyutannya. Namun setelah itu Liu Xingran pun kembali mengatakan bahwa para Harpy itu bisa saja menembus garis pertahanan dengan mudah dan mengincar garis belakang, jadi tim dengan posisi kurang baik akan sangat kesulitan dalam menghadapi mereka. Mendengar itu lagi-lagi dengan gemetar, Zhao Tong pun menjawab jika sepertinya mulai sekarang ia memang harus tutup mulut. Sedangkan
Melihat para harpi itu sendiri sudah pergi menjauh, dengan sedikit senyuman salah satu anggota Hunting Heart yang mengenakan kostum sihir pun menduga jika sepertinya para harpi itu sudah tidak berani mendekat karena sudah ketakutan. Namun setelahnya sesuatu terjadi. Tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar membuat para anggota Hunting Heart pun merasa begitu terkejut. Sedangkan di saat yang bersamaan Liu Xingran pun mengatakan bahwa semua itu salah. Harpi itu bukannya takut kepada mereka, tetapi para harpi itu merasa takut karena ada musuh yang lebih kuat daripada mereka. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.